Target saya adalah minimum, ya. Dia akan break, we have complete correction, yaitu dalam bentuk expanding flat impulse A, B, dan ini adalah C, dan artinya kita akan heading up, minimum break di stop, the best case take di stop. Oke, jadi call untuk minggu ini adalah buy. Oke, even kalaupun dia drop sekali lagi, setelah dia naik dia drop sekali lagi pun di bawah ini, artinya structure-nya tidak berubah, biasnya tidak berubah, yaitu biasnya adalah tetap bullish ke atas, yaitu di atas. Yang bisa mengubah structure ini adalah kalau dia break di bawah. Hai traders, welcome back to YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook untuk edisi tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus. Untuk minggu ini, saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Karena minggu ini ada beberapa hal yang saya jadikan highlight yang akan memicu volatilitas di market. Oke, untuk hari Senin, hari ini tanggal 18 Agustus itu nggak ada apa-apa, nggak ada event apa-apa ya. Kemudian untuk besok ada data dari Canadian Dollar Kanada, CPI, dan nanti saya akan kasih satu plan trade di USD Canadian Dollar. Kemudian hari Rabu cash rate New Zealand, kemudian GBP CPI Rabu jam 1 siang waktu Indonesia Barat pukul 13. Dan highlight utama minggu ini ada dua. Yang pertama ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah FOMC meeting minutes dari US nanti Kamis pukul 1 dini hari. Kemudian Powell speaks nanti hari Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan yang paling penting itu adalah menurut saya Jackson Hole Symposium. Nah, buat teman-teman yang semuanya pada saat ini belum pernah dengar atau belum mengetahui apa itu Jackson Hole Symposium, itu adalah pertemuan ekonomi ya untuk membahas berbagai masalah ekonomi secara global yang dihadiri oleh central banker, para bankir, finance minister, ya, menteri keuangan, kemudian akademik, financial market participant from around the world. Jadi ini sangat penting ya, setahun itu adalah sekali ya, setiap tahun itu satu kali di bulan Agustus. Kalian bisa lihat di 24 Agustus ya, kemudian di 26 Agustus 2023 ya, setiap tahun itu sekali, cuman dia diadakan beberapa hari. Oke, jadi untuk minggu ini kesimpulannya adalah kalau kita yang trade di Canadian Dollar, waspadai besok ya pukul 19.30 saya akan kasih satu trade, satu pair yang berkaitan dengan ini nantinya. Kemudian CPI, FOMC, kemudian Powell Speaks dan Jackson Hole Symposium. Nah, saya menyarankan pada teman-teman semuanya, apabila dalam minggu ini target profit kalian sudah tercapai sebelum Jackson Hole Symposium, you can get out from the market. Oke, ataupun kalau kalian mau hold trade kalian selama weekend, pastikan trade tersebut sudah di manage. Artinya no more risk. Ya, tidak ada resiko lagi. Oke, kita langsung aja ke chart. Yang pertama, seperti biasa kita akan bahas yaitu market emas. Untuk market emas ya, dari minggu lalu ini yang saya tunggu ya, dari minggu lalu saya katakan impulse A, B, C, artinya C ini paling ideal adalah dia take liquidity ini semua and then up. Yang terjadi adalah setelah diambil ini dia naiknya collectively, yang artinya setelah itu one more drop. Dan tadi pagi ya, tadi pagi di sini, oke, tadi pagi kita kecat 1 jam. Oke, setelah pukul 7 atau tepatnya itu saya ambilnya di sini ya. Setelah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oke, setelah candle ini jadi ya. Oke. Dan kita ada call buy di harga 3340, sekitar 3340. Oke. Nah, at the moment running 120 pips. Target saya adalah minimum ya. Dia akan break 3385, the best case adalah di atas 3409, yaitu harga high minggu lalu. Oke, jadi kita punya call di 3340. Oke, target minimum adalah 3385, the best case adalah dia break di atas 3409, yaitu high minggu lalu, yaitu di sini ya, 3409. Oke, nah jadi kenapa bisa call? Karena bisa call untuk buy karena ya we have complete
correction, yaitu dalam bentuk expanding flat, impulse, A, B, dan ini adalah C. Dan artinya kita akan heading up, minimum break di stop, the best case take di stop. Oke, jadi call untuk minggu ini adalah buy. Oke, even kalaupun dia drop sekali lagi, setelah dia naik dia drop sekali lagi pun di bawah ini, artinya structure-nya tidak berubah, bias-nya tidak berubah, yaitu bias-nya adalah tetap bullish ke atas, yaitu di atas 3385 or even di atas 3409, break di atas 3409. Oke, yang bisa mengubah structure ini adalah kalau dia break di bawah 3268 ini. Which is at the moment saya tidak melihat itu bakal terjadi, karena kenapa? Karena kita punya impulse A, B, C, up. Oke, ini yang jadi rencana saya, bias saya untuk minggu ini untuk market gold, ya, untuk market gold. Ya, next kita akan US oil. Di sini ada dua US oil. Kenapa? Karena provider ini dia udah masuk di kontrak baru, bulan berikutnya yang satu lagi masih kontrak lama. Mari kita bahas dulu yang kontrak lama karena kita belum masuk ke kontrak yang baru. Untuk US oil saya masih melihat kemungkinan drop kembali ke bawah. Oke, dia akan extend seperti ini. Kenapa? Dasarnya adalah ini. Kita punya impulse, kita punya A, kita punya B, kita punya C. Dan C ini biasanya adalah lebih besar sama dengan A. Di mana harga C sama dengan A, yaitu 56.838 ini, ya, where C, A sama dengan C, ya, C sama dengan A, oke, before another up. So ada kemungkinan downside kembali menurut saya. Oke, jadi kalau kita tahu ada kemungkinan downside kembali, maka kita tinggal spot sell setup yang dimana at the moment saya tidak melihat itu. Jadi kalau kita dapatkan any sell setup, ya, yang tepat, yang bagus, any correction yang jelas, maka saya akan sell. Targetnya adalah di bawah level 60, yaitu tepatnya adalah 5 di level 56. Oke, karena kenapa? Karena ya untuk structure besarnya sekali lagi, this is your impulse A, B, C. C ini lebih besar sama dengan A biasanya. Oke, dimana C sama dengan A adalah di harga 56838. At this moment, dan kita take the buy for another upside, minimum to take this stop, ya, take this stop 70.56, the best case adalah take 77.757. Oke, ini adalah harga high di bulan Juni, akhir Juni kemarin. Oke, itu untuk market US oil. Next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Untuk silver, oke, skenario yang saya lihat sekarang ini adalah yang ini, yang warna kuning di sini terakhir. Oke, saya punya posisi at the winning position di harga 37.971. Oke, SL-nya di bawah di sini, ya. Kenapa di bawah sini? Saya tidak mau di sini karena kenapa? Ini semua adalah liquidity. Artinya kalau market mau naik, dia bisa ambil liquidity ini dulu baru dia naik. Nah, di atas harga 3820 saya akan start manage trade-nya. Yang untuk posisi yang kedua, posisi yang pertama itu adalah buy di 37.024. Oke, yang pertama itu adalah buy di 37.024. At the moment ini adalah small profit. Ini masih SL masih minus. Di atas harga 38.20 saya akan manage, ya, trade-nya. SL itu di break even dan let it go to the upside. Target saya adalah minimum 39.15 or the best case dia bisa break di atas 39 ini, ya, 39.5253. Oke, itu untuk silver. Jadi even dia mau drop sekali lagi pun, ya, upside. Oke, another possibility yang bisa buat drop lagi adalah salah satunya adalah ini, possible structure ini, impulse, drop, up, another drop. Jadi seperti ini. Oke, ini adalah another expanding. Jadi kalau dia drop sekalipun diambil semua liquidity ini, structure-nya nggak berubah, impulse, correction, another impulse. Oke, tapi apakah dia harus ke sana? Nggak harus. Oke, nggak harus ke sana karena at the moment kita juga punya ini. Tapi kalau dia drop sekali lagi pun, ini akan jadi impulse, correction, you will have another impulse. Kalaupun dia break semua liquidity di sini, oke, semua low di sini dia ambil pun, structure-nya tidak berubah. Oke, dia jadi begini, another up. Oke, jadi silver, emas, saya lihat possible up kembali. Oke, itu untuk silver. Nah, sekarang kita akan masuk ke pair forex. Pair forex yang pertama adalah Aussie dollar.
Oke, untuk Aussie dollar saya masih look for the buy. Untuk minggu lalu saya ada ambil buy ya setelah dia take liquidity di sini. Oke, kemudian dia naik dan hit stop loss di small profit atau small profit ya, di small profit. Oke, nah so what's next? Strukturnya nggak berubah, jadi ini adalah impulse A, B. Nah ini bisa naik ke atas begini, one more drop begini, ya bisa aja, ataupun dia nggak harus break di atas top ini. Naik pelan, one more drop, take this low, then this is your complete regular flat for another buy. Jadi ideally untuk minggu ini secara ideal kita akan look for the buy ketika harga bisa ambil liquidity di sini. Ini adalah dua identical low, ya dua identical low. Jadi one more drop seperti ini, dan this is our buy for another upside. Oke, itu untuk Aussie dollar, US dollar, dan targetnya adalah kemana? Harganya adalah break di atas top ini minimum 6590-an atau 66, or the best case di atas ini 6620-an. Oke, ya. Jadi topnya ini yang diincar adalah ini dan ini. Kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C, D, E. This is your expanding triangle. Jadi dari sini harusnya dia naik ke sini. Oke, prosesnya ini bisa aja dia bentuk ini drop, this is our buy for another upside. Jadi kalau dia pun break di bawah dua low ini nggak mengubah strukturnya. Oke, itu untuk Aussie dollar, US dollar. Next market yang saya mau bahas itu adalah GBP USD. Nah untuk GBP USD minggu lalu yang saya harapkan tidak terjadi, so masih no position. Nah untuk minggu ini adalah impulse, bisa jadi begini, slow and messy ke atas, either dia break top di sini atau enggak pun dia akan drop sekali lagi. Ideally adalah look for the buy di bawah harga low ini. Oke, di bawah low ini. Ini adalah chart 4 jam. Kalau yang terjadi look for the buy for another upside. Ini dia udah ambil, dia akan ambil lagi top di sini. Oke. Ya, next target bisa aja dia break top di sini or even top yang ada di sini. Ya, 3738. 1.37 atau 1.38. Next market yang saya mau bahas adalah USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar kita bisa lihat ini adalah potential sell untuk minggu ini, impulse A, B, C. Oke, ya A, B, C, dan stop lossnya wajib di atas ini. So at the moment saya masih melihat ini masih potensial naik lagi, karena kenapa? Kalau dia mau drop dia harus drop impulsively. Di sini yang terjadi adalah consolidation. One more up and then you look for the sell. Ya, jadi ini adalah complete expanding flat. Look for the sell ketika break di atas top ini kembali. Jadi ini adalah chart 4 jam. Ya, itu untuk USD Canadian Dollar. Next market yang saya mau bahas itu adalah USD Swiss franc. Untuk USD Swiss franc, ya saya masih plan untuk buy. Yang paling ideal itu adalah break di bawah ini. Kemudian di mana ini adalah impulse A, B, C. Ya, A sama dengan C itu adalah di harga 7987. So, look for the buy ketika dia nyentuh ini atau di bawahnya. Oke, ya jadi any buy setup di harga di bawah 0.7987, any reaction, this is our buy for another upside. Take this stop or even this stop. Ya, itu untuk USD Swiss franc. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah USD Yen. Untuk USD Yen, tendensi saya adalah look for the buy. Oke, look for the buy. Kenapa? Ya, this is your complete. Nah, minggu lalu kita ada sell sini, take profit 147, drop kembali. This is another up, sharp drop, let it go upside slowly, either break the stop or not. One more drop di bawah ini tanpa break low di sini. This is your regular or expanding flat, another up. Oke, jadi kalau expanding flat itu bentuknya begini, impulse A, slow and messy move, break di atas top ini, one more drop seperti ini, take this low, tanpa break low di sini, this is your buy. Ini kalau expanding flat. Kalau regular flat adalah impulse A, slow and messy move ke atas tanpa break top di sini, one more drop di bawah ini, oke, stop loss di bawah ini, this is your buy. Oke, itu untuk USD Yen. Next adalah Euro Yen. Nah ini Euro Yen sama aja, ya Euro Yen sama aja. Ini adalah complete, ya complete expanding flat, up, let it drop, ya oke, let it drop correctively, and then this is your buy. Ya ini sama aja dengan USD Yen yang tadi upside.
Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah GBP Yen. Nanti GBP Yen juga kurang lebih sama aja, ya kurang lebih juga sama aja. Jadi ini adalah impulse A, this could be your B. Ya kita lihat ya, kita drop ke time frame lebih kecil 1 jam. Oke, nah impulse A, this could be your B. Kita tinggal ukur apakah ini layak menjadi wave B. Oke. Kita ukur pakai ini ya, kalau ini adalah E kita 15 dan ini adalah ya 16, ini layak menjadi wave P ya. Jadi at the moment berdasarkan apa yang saya lihat di sini, oke ya, jadi at the moment ini adalah kemungkinan A up, dia mau break top ini ataupun enggak. One more drop, this is your buy, or one more drop di bawah ini tanpa break low di sini, this is your buy for another upside. Jadi USD Yen, Euro Yen, GBP Yen ya, ataupun satu lagi nanti Swiss Yen, kalian pilih salah satu ya, kalian pilih salah satu, don't duplicate ya, ataupun tripling your risk. Kalian pilih 1, 2, 3 dari 4 pair ini, kalian pilih untuk buy yang mana. Jadi pilih salah satu ya. Oke, pilih salah satu, semuanya itu adalah buy. Next, GBP Swiss franc. Ya, next GBP Swiss franc. Untuk GBP Swiss franc, menurut saya ini ada kemungkinan take the top lagi sebelum kita look for the sell, karena kita punya complete expanding flat at the moment. Ya, jadi drop A, B, C. Ya, jadi di atas top ini, oke, look for the sell. Untuk downside targetnya adalah ini. Ya, targetnya itu minimal adalah di bawah ini. 0.760 ya, ataupun di bawah 0.6. Jadi the best case break di bawah ini, minimum break di bawah low di sini. Oke, itu untuk GBP Swiss franc. Pair forex terakhir itu adalah Swiss yen. Nah, untuk Swiss yen saya masih menunggu one more drop. Oke. Kenapa? Karena ini kalau adalah impulse A, this is your B, I need market drop one more time ya, dengan panjang minimum sama dengan ini. Oke, ya minimum sama dengan ini. Jadi itu di berapa? Mari kita ukur bersama. Oke, kita ukur pakai ini, price range ya 69. Jadi kalau tergantung nih finishnya di mana, ini endingnya di mana. Kalau dari harga sekarang berarti endingnya itu mesti di sini 69, berarti di sekitar ya di sini ya 1882 ya, di bawah inilah, di bawah low di sini menurut saya 182, low hari Jumat lalu 182.20. Oke, di sekitar 182.20-an, one more drop, then this is our buy, SL di bawah ini. Oke, for another up. Ya, jadi ingat, don't duplicate or doubling or tripling your risk ya dengan ngambil semua di sini ya, pilih salah satu. Oke, market berikut yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones. Dow Jones sudah another all time high. Oke, udah another all time high lalu drop. Nah, sekarang menurut saya ini belum kelar karena dia dropnya nggak impulsively dan ini cenderung akan membentuk konsolidasi, which is yang at the moment konsolidasi ini belum selesai. Jadi impulse A, possible B, something like this, drop ya. Dia butuh lebih banyak waktu sebelum another up. Saya akan update ini nanti di hari Rabu ya, apakah ada chance untuk buy atau enggak. Oke, cuman ini masih buy menurut saya ya, masih buy, cuman no buy at the moment ya, no buy at the moment karena ini di all time high dan belum ada complete correction di sini. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah BTC. Nah, BTC terakhir saya ada call buy di sini hari Sabtu pagi setelah jam 7 ya, saya ada call buy, kemudian dia naiknya pelan, karena dia naiknya pelan, saya putuskan untuk take the trade off. Oke, saya putuskan untuk take the trade off. Nah, ini biar nggak bingung, ini nggak kepake lagi, saya hapus. Saya udah take the trade off, small profit, dan dia drop. Oke, nextnya gimana? Nextnya saya masih incar buy. Oke, saya masih incar buy. Kapan buy-nya? Kita hitung bersama. Ini secara structure, ya, secara structure mendukung untuk naik, tapi time wise ini tidak. Yang saya masukkan dengan time wise ini adalah impuls kita. Ini adalah correction. Correction ini tidak lebih lama daripada impuls di sini. Ya, which is
ini nggak ideal, ini nggak ideal. Jadi kalau nggak ideal, mari kita hitung ya. Jadi di structure ini kita belajar apa? Kita belajar kapan entry-nya dan kapan timing-nya. Oke? Jadi kalau kita hitung di chart 4 jam ini adalah 49 bar. Jadi kalau ini 49 bar, berarti ini baru bakal kejadian setelah hari apa ini? Hari Selasa jam 3 sore. Ya, setelah hari Selasa jam 3 sore. Jadi at the moment dia mau naik turun, drop lagi pun biarin. Jadi kita akan baru kembali lihat chart ini setelah hari Selasa jam 3 sore, ya, pukul 15. Oke, ini untuk Bitcoin. Jadi masih possible drop kembali. Koin terakhir yang saya mau bahas, kripto terakhir yang saya mau bahas itu adalah XRP. Oke, XRP itu sebenarnya saya ada call untuk sell hari Sabtu. Cuman nggak dapat harganya dan harga drop kembali. Nah, jadi ini ada impulse, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah impulse di bagian ini impulse, lalu ini correction bagian ini, lalu one more drop. Nah, ini beda sama dengan Bitcoin. Kenapa saya katakan beda? Strukturnya sudah komplit dan secara time wise ya, ini juga sudah cocok ya, udah lebih lama correctionnya. Ini 31 bar. Ini berapa? Ini adalah juga 59 bar. Jadi udah komplit. Nah, cuman dikarenakan biasanya di market crypto di BTC bergerak, baru lain juga sekaligus ikut bergerak. Jadi agar align semuanya, saya akan tunggu ini buy set up terjadi dan ini terjadi buy set up, then we can take both. Ya, kita bisa ambil dua-duanya. Oke? Jadi XRP, Bitcoin kita nunggu untuk buy. Ya, so I think that's it. Ya, itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu seperti biasa untuk midweek market update dalam bentuk live session jam 8 malam. Jadi jangan lewatkan tanggal 20 ya, 20 Agustus Rabu jam 8 malam untuk midweek market update live session. Kalian bisa bertanya pertanyaan apa aja, ataupun kalau kalian punya pair yang lain yang mau dibahas silakan. Oke? Dan kita akan ngobrol, berbincang lebih banyak di live session nanti untuk segala permasalahan trading yang mungkin kalian sedang hadapi saat ini. Oke? Take care, all the best for your trade. See you again Wednesday, Rabu jam 8 malam. Bye-bye.